Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi kelas 12 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bab 2 Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia dengan submateri peran lembaga penegak hukum. Semoga dengan penjelasan yang akan disampaikan nanti bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai dengan selesai. Mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ialah menjalankan perilaku orang beriman dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian, berperilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat, merumuskan pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, menyimpulkan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, menyajikan hasil analisis tentang evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia berdasarkan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Berikut ini pemaparan tentang penta konsep materi kita hari ini. Peran lembaga penegak hukum. Yang pertama yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari adalah peran kepolisian, yang kedua peran kejaksaan, dan yang ketiga peran kehakiman, dan keempat peran KPK. Baiklah, sebelum kita memasuki materi inti pada pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui pentingnya peran lembaga penegakan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Hukum perlu ditegakkan agar Indonesia dapat mencapai cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana cita-cita itu dapat tercapai ketika hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya. Peran kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 menyatakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman. Dan yang keempat, pelayanan kepada masyarakat. Peran kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana yaitu melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Peran kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sedangkan peran jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau pendanaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Selanjutnya, peran kehakiman.
Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang pertama Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Berikut ini peran advokat. Pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tertulis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang. Sebagai penegak hukum, advokat menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri untuk mewakili kepentingan masyarakat dan tidak terpengaruh kekuasaan negara. Materi terakhir yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.